Before we go any further, let us have a quick word of prayer. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa L- terlebih dahulu. Loving and gracious Father, which art in heaven, Bapa yang penuh kasih karunia, kami datang padamu. we thank you for this privilege to be able to study your word unmolested. Kami bersyukur sekali kami memperoleh hak istimewa untuk berada di tempat ini untuk belajar. And we pray that as we go into this study, you will open our intellects. Dan ketika kami berdoa dan kami belajar, kiranya Engkau membuka pikiran kami, intelektual kami, That we will be able to understand what you have prepared for us today. sehingga kami dapat memahami, mengerti apa yang telah Engkau sediakan bagi kami hari ini. And I pray, Lord, that it will touch our hearts and change our lives. Dan kami berdoa supaya Tuhan Engkau menyentuh hati kami dan merubah hidup kami. May your Holy Spirit be felt in this place, is my prayer. Biarlah Roh Kudus itu turun ke atas di tempat ini, itulah doa kami. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. We will begin by looking at Revelation chapter 12 and verse 17. Kita akan melihat Wahyu 12 ayat yang 17. It says, "The dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ." Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. In the Bible, the dragon represents Satan. Dan di dalam Alkitab, naga itu mempresentasikan setan. And the woman, God's church. Dan wanita di dalam Alkitab artinya gereja. And we find that Satan is at war with God's church. Artinya setan sedang berperang melawan gerejanya Tuhan. And according to this prophecy, he will make war with the remnant of the seed of the woman. Dan di sini dikatakan bahwa naga itu akan memerangi bukan hanya perempuan atau gereja itu, tapi juga keturunannya. This remnant represents the God's people that will live at the end of time. Ini bukan cuma sekedar gereja, tapi ini adalah umat sisa yang ada di akhir zaman. They are the ones that will meet Jesus when he comes. Umat sisa inilah yang akan nanti bertemu dengan Yesus. And notice what it says concerning them. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan mengenai umat sisa ini. It says they keep the commandments of God. Mereka, umat sisa ini, memiliki atau menuruti hukum-hukum Allah. And have the testimony of Jesus Christ. Dan mereka juga memiliki yang disebut kesaksian dari Yesus Kristus. This verse is speaking about Seventh-day Adventists. Khususnya mengenai ayat ini berbicara mengenai gereja Masehi Advent hari ke-7. Those that believe in the law of God. Mereka yang percaya dan menuruti hukum-hukum Allah. Not part of it, but all of it. Bukan hanya setengah-setengah dari hukum Allah, tapi semuanya. And so we see that Satan is in direct war with this movement. Dan kita bisa lihat di sini di akhir zaman bahwa setan berperang langsung dengan umat sisa yang memiliki dan menuruti hukum-hukum Allah. In the next slide, we're going to look at the third angel's message. Dan slide berikutnya kita akan melihat pekabaran malaikat yang ketiga. Now, we've seen that the first angel's message was pronounced or proclaimed in the Advent movement leading up to 1844. Ketika kita melihat, buat saudara-saudara yang sudah belajar di pelajaran-pelajaran sebelumnya, karena ini pelanjutannya, ya, pekabaran malaikat pertama itu memberitakan mengenai sebuah kegerakan pada tahun 1844. The first angel's message is that judgment has come. Pekabaran malaikat pertama berbicara bahwa penghakiman sudah datang. Since 1844, the investigative judgment is going on. Ketika tahun 1844, itulah yang disebut penyelidikan penghakiman. And this is the last work that Jesus comes before coming to take us home. Inilah adalah pekerjaan terakhir yang Tuhan Yesus lakukan sebelum Yesus datang dan membawa kita pulang. The second angel's message was proclaimed in 1844. Pekabaran malaikat yang kedua juga dikabarkan pada tahun 1844.
And it was calling people out of the fallen churches. Dan memanggil orang-orang untuk keluar dari gereja-gereja yang sudah jatuh. Preaching that Babylon is fallen. Di situ dikatakan bahwa Babel telah jatuh. You see, the churches rejected Christ, the doctrine of Christ's soon coming. Banyak gereja yang menolak kedatangan bahwa Yesus akan segera datang. And they also accepted errors or held on to errors from the Roman Catholic Papal Church. Dan banyak juga yang mereka tetap memegang kesalahan-kesalahan atau error-error yang sudah lama dilakukan oleh gereja Roma Katolik. And through the Advent movement, many faithful souls were called out of that confusion. Dan melalui pergerakan Advent, orang-orang ini dibawa keluar dari Babel. Now, all of this we've seen in the last presentations. Dan semua hal ini sudah ada di dalam presentasi-presentasi sebelumnya. And now we're going to be looking at the third angel's message. Dan sekarang kita akan belajar, kita lihat mengenai pekabaran malaikat yang ketiga. Revelation 14, 9 to 12. Wahyu 14 ayat 9 sampai dengan 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat, malaikat kudus, dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. The three angels' message is a warning to the world. Pekabaran malaikat ketiga adalah peringatan kepada dunia. It is to prepare a people for Christ's second coming. Yaitu persiapan untuk orang-orang di akhir zaman untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua. And the third angel's message began to be proclaimed after the great disappointment in 1844. Dan pekabaran malaikat ketiga itu telah terjadi pada tahun 1844 ketika terjadi kekecewaan besar pada saat itu. And what is the warning in the third angel's message? Dan apa peringatan yang ada di dalam pekabaran malaikat yang ketiga? That if anyone worship the beast and his image and receive his mark, they will receive the wrath of God. Apa pekabarannya bahwa ketika ada orang yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahi dan juga pada tangannya, mereka akan menerima murka Allah. And in verse 12, it shows us a contrast, which is God's people. Dan pada ayat yang ke-12, di situ terlihat kontras terhadap umat Allah yang tadi itu. And the three angels' messages is what forms this people. Pekabaran malaikat ketiga inilah yang membentuk terjadinya umat yang sisa ini. And it says, dan di situ dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. So we see there, they keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Dan di situ lihat perbedaan yang mencolok ya antara umat yang lain dengan umat yang sisa ini. Umat yang sisa ini menuruti perintah-perintah Allah dan mereka memiliki iman kepada Yesus. We're going to understand what this is talking about, okay? Kita mau mengerti apa sih maksudnya dari ayat-ayat ini. We're going to read these quotes first. Diambil dari 5 Testimoni 455.2. Kemudian saya melihat malaikat ketiga. Kata malaikat pendamping saya, mengerikan pekerjaannya, mengerikan misinya. Dia adalah malaikat yang harus memilih gandum dari lalang dan memeteraikan atau mengikat gandum untuk lumbung surgawi. Hal-hal ini seharusnya menarik seluruh pikiran, seluruh perhatian. Ellen G. White 118.1. So we see here that the message of the third angel is what separates the wheat from the tares. So this message is what separates the wheat from the tares. Jadi pekabaran ini adalah pekabaran yang memisahkan
antara ilalang dengan gandum. Quote yang berikutnya adalah, dengan pisau besar kebenaran yang perkasa, pekabaran-pekabaran dari malaikat pertama, kedua, dan ketiga, dia telah memisahkan mereka dari gereja-gereja dan dari dunia untuk membawa mereka ke dalam kedekatan yang kudus dengan dirinya. Dia telah menjadikan mereka sebagai penyimpan hukumnya dan telah mempercayakan kepada mereka kebenaran-kebenaran nubuat yang agung untuk zaman ini. Nah, ini baru diambil dari 5T 455.2. We find that in this world there are many who call themselves Christians. Kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Or the people of God. Bahwa mereka mengaku bahwa mereka adalah umat Allah. But we find that the three angels' messages and the movements that they represent, dan kita lihat di sini bahwa karena pekabaran malaikat ketiga dan karena pergerakan yang telah terjadi saat itu, is the cleaver of truth. Ini adalah sebuah pisau yang akan memotong, memisahkan antara kebenaran dan kesalahan. That separates God's people from the world and the false churches. Yang akan memisahkan umat Allah yang benar ini ya dengan gereja-gereja atau dunia yang telah jatuh ini. While the world doesn't want to hear about Jesus' second coming, kenapa dunia tidak mau mendengar kedatangan Yesus yang kedua? God's true church are longing for his soon coming. Sementara umat Tuhan itu menanti-nanti, menunggu-nunggu kedatangan Yesus yang kedua. While the rest of the religious world says you do not have to keep the commandments. Kenapa banyak sekali orang di luar sana, engkau tidak perlu lagi menuruti perintah-perintah Allah? God's people believe what Jesus said. If you love me, keep my commandments. Tapi Yesus, umat Tuhan, ya, mendengar dan menuruti perkataan Yesus yang berkata, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintah-perintahku. And that includes the fourth commandment, the Sabbath commandment. Dan ini juga termasuk dengan hukum Sabat, hukum yang keempat. That's not Sunday, it's the seventh day of the week. Bukan hari Minggu, tapi hari ketujuh yang disebut hari Sabtu atau hari Sabat. And now we will get the context of the third angel's message. Dan kita akan melihat konteks daripada pekabaran malaikat yang ketiga. In Revelation 13, the chapter before chapter 14, Wahyu 13 sebelum Wahyu 14, pekabaran malaikat ketiga tadi, it says, and I beheld another beast coming up out of the earth. Di situ dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. It says, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba, tetapi ia berbicara seperti seekor naga. This beast represents the United States. Binatang yang keluar dari bumi ini melambangkan Amerika Serikat. Notice that it is compared to a lamb at the beginning. Perhatikan, dia itu seperti seekor anak domba. A lamb is it's not danger. It's an animal that doesn't pose any danger. Ya, seekor anak domba itu tidak memiliki hal-hal yang membahayakan, bukan? And also, the lamb represents Christ. Dan ingat, di dalam Alkitab, anak domba itu melambangkan Yesus Kristus. When the United States was formed, it was formed on Christian principles. Ketika Amerika Serikat didirikan, itu didirikan dengan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Of religious freedom. Mengenai kemerdekaan untuk beragama. And separation of church and state. Dan Amerika Serikat itu memiliki konstitusi yang memisahkan antara gereja dan juga negara. However, we find that it will soon speak like a dragon. Tapi anak domba ini akhirnya berbicara seperti ekor naga. And the dragon represents Satan. Dan naga dalam Alkitab ya melambangkan setan. Also paganism. Dan juga berbicara mengenai penyembahan berhala. And so we find that the United States will soon work in ways that are very different than the way it used to work. Dan kita akan melihat pergerakan ini yang Amerika Serikat akan melakukan hal-hal yang sangat berbeda dengan tujuan waktu dia didirikan. And it goes on to say, and he exercised all the power of the first beast before him. Dan di situ dikatakan kemudian, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu
dijalankan di depan matanya. If you study prophecy, you will find that the first beast in Revelation 13 represents the papal power or the Roman Catholic Church. Kalau kita belajar nubuatan, ya, bahwa binatang pertama yang ada di Wahyu 13 ayat sebelumnya itu berbicara atau melambangkan mengenai kepausan atau gereja Roma Katolik. So the United States will exercise the same power. Jadi Amerika Serikat akan melakukan, ya, pekerjaan-pekerjaan untuk si binatang yang pertama ini. And will cause the whole world, the whole earth, and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. Dan di situ dikatakan bahwa ia akan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuni bumi itu akan menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. The United States will soon cause the whole world to obey the Roman Catholic Church. Amerika Serikat, ya, akan membuat seluruh dunia akan menuruti gereja Roma Katolik. And it says whose wound was healed. Di situ katakan yang luka parahnya telah sembuh. The Roman or the papacy lost its power in 1798. Kalau Anda belajar sejarah, kepausan kehilangan kekuasaannya pada tahun 1798. But the Bible tells us that that wound will be healed. Tapi Alkitab berkata bahwa luka itu akan sembuh. It will regain its power. Akan kembali kuasanya. It will persecute Christians again. Apa yang telah mereka lakukan, mereka akan menganiaya orang-orang Kristen lagi. Not all Christians. Tidak semua Kristen. Those that are faithful to God. Hanya orang-orang yang taat kepada Allah. That keep His commandments. Dan yang memegang perintah-perintahnya. That keep the Sabbath holy. Yang memegang Sabat Hari Kudus. And it says, and He had power to give life unto the image of the beast. Dan di situ dikatakan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Now, if I have an image of something, it's a replica. Kalau saya memiliki keserupaan atau gambar dari sesuatu, itu sebenarnya sebuah replika, sebuah tiruan. If you tell me you have an image of me, it's something that looks just like me. Kalau Anda memiliki gambar, rupa, atau patung, apapun itu, mengenai saya, bahkan ya nanti akan kelihatan seperti saya. So the United States will have power to make an image of the Roman Catholic Church. Jadi Amerika Serikat, ya, akan membuat sebuah patung atau keserupaan dengan gereja Roma Katolik. Remember, the Roman Catholic Church has power of the church and the state. Ingat bahwa gereja Roma Katolik adalah gereja satu-satunya di dunia ini yang bukan hanya sebuah gereja memiliki kuasa gereja, tapi dia juga memiliki kekuasaan negara. In other words, it can force its religious principles through government laws. Artinya bahwa mereka bisa memaksakan sebuah aturan agama, ya, kepada rakyatnya, kepada orang melalui pemerintahannya, melalui hukum-hukum yang dibuat oleh negara. Now, how will the United States do this? Dan bagaimana caranya Amerika Serikat melakukan hal yang ini? The United States will give power to the churches. Amerika Serikat akan memberikan kuasa ini juga kepada gereja-gereja yang ada di Amerika Serikat. But the churches will be united in their beliefs. Tapi gereja-gereja itu harus bersatu di dalam iman mereka terlebih dahulu. And we see that happening today. Kita lihat itu sekarang hari ini. The Protestant churches have forgotten where they came from. Banyak sekali gereja-gereja Protestan telah lupa sejarah mereka berasal dari mana. They have forgotten how the Catholic Church has persecuted and killed millions of Christians. Mereka lupa bahwa teman-teman di gereja Protestan sudah lupa bahwa gereja Roma Katolik telah membunuh banyak sekali, bahkan jutaan Kristen pada zaman dahulu. And what are the Protestant churches doing today?
Dan apa yang dilakukan oleh gereja-gereja Protestan saat ini? All of them are on a journey to be reconciled with the Roman Catholic Church. Yang saat ini terjadi adalah ada rekonsiliasi terhadap gereja Protestan terhadap gereja Katolik ini. And if you don't believe me, just do a little investigation. Kalau Anda tidak percaya saya, silakan selidiki sendiri. You will find that every one of them are reconciling with the Roman Kalau Catholic Anda Church. tidak percaya bahwa setiap cabang daripada gereja-gereja Protestan sekarang mereka melakukan namanya rekonsiliasi dengan gereja Roma. And so the United States will cause the churches to both, it says that that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast should be killed. Dan di sini dikatakan bahwa dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. The Protestant churches in the United States that will have power to over the state, bahwa Amerika Serikat melalui gereja-gereja yang ada di Amerika Protestan saat ini, ya, akan bertindak sedemikian rupa dan memberikan kuasa, ya, dan melakukannya melalui negara. they will be able to both speak, that is to enact laws or to make laws, Artinya bahwa mereka patung ini akan berbicara dalam pengertian bahwa negara berbicara yaitu melalui hukum-hukumnya. Mereka akan mengeluarkan hukum-hukum. and to cause, that means to enforce. Dan di sini dikatakan bahwa bukan hanya berbicara, tapi juga akan menyebabkan, kalau bahasa Inggrisnya ya, menyebabkan untuk memaksa untuk supaya menyembah patung tersebut. And we find that whoever will not obey this church and state in the United States will be killed. Dan di sini dikatakan siapapun yang tidak menuruti ya hukum ini yang dibuat antara gereja dengan Amerika Serikat, mereka akan dibunuh. That will be their purpose. Itu adalah tujuan dari mereka. That's what they will want to do. Itu yang akan mereka ingin lakukan. But we know that God will deliver his people. Tapi kita tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya. And verse 16 says, and he caused it all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Dan di situ katakan, dan ia akan menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. How many receive the mark? Berapa banyak orang yang akan menerima tanda? All. Semua dikatakan di situ. This is not including God's special people. This is not including God's special people. Tapi ini tidak termasuk dari umat Allah yang spesial. Those that are faithful to his law. Umat yang taat menuruti perintah-perintahnya. But the rest of the world, all of them will have to receive this mark. Tapi di luar itu, seluruh dunia, mereka akan menerima tanda daripada binatang itu. Doesn't matter if you're rich. Tidak peduli engkau kaya. You will still have to obey. Engkau tetap harus menaati. Now this mark represents the Sunday. Dan tanda ini berbicara mengenai pemeliharaan hari Minggu. You see, when the churches of America have power of the state, they will implement Sunday laws. Dan ketika Amerika Serikat bersama dengan gereja-gereja membuat sebuah hukum yang disebut hukum hari Minggu. Forcing everyone to worship on Sunday. Memaksa semua orang untuk beribadah pada hari Minggu. And you might think this is a wonderful thing. Anda akan berpikir, wah ini kan bagus ya untuk beribadah. Everyone will be religious. Setiap orang akan kelihatan beragama. But there's one problem. Tapi hanya satu problemnya. God said keep the seventh day, not the first day. Tuhan berkata pegang dan pelihara hari ketujuh, bukan hari pertama. And we have proof in the Great Controversy, page 445. Dan kita memiliki perkataan dari Great Controversy 445.1. Ketika gereja-gereja terkemuka di Amerika Serikat
yang bersatu dalam pokok-pokok doktrin yang mereka pegang bersama akan memengaruhi negara untuk memberlakukan dekrit mereka dan mendukung lembaga-lembaga mereka. Maka Amerika Protestan akan membentuk suatu gambaran hierarki Romawi dan penjatuhan hukum perdata kepada para pembangkang pasti akan terjadi. So we see there that when Protestant churches enforce laws in the United States, that is what is the image of the beast. Jadi kita lihat di sini ketika gereja-gereja Protestan di Amerika Serikat bersama dengan negara memaksakan sebuah hukum, inilah yang disebut patung atau gambar daripada binatang itu. And if you told the Protestant uh, members that, and just a few years ago, they would never believe you. Kalau Anda berbicara pada teman-teman dari gereja-gereja Protestan bertahun-tahun sebelumnya, mereka tidak akan percaya dengan apa yang kita katakan saat ini. But today we see it happening. Tapi saat ini kita sudah lihat bukti-buktinya, ya. Ini terjadi. Look at what is happening in the United States. Lihat apa yang terjadi di Amerika Serikat. Look at what Trump is doing. Lihat apa yang Donald Trump lakukan saat ini. He is wanting to unite church and state. Dia ingin menyatukan antara gereja-gereja dan juga negara. No one would have ever imagined this. Sebelumnya tidak akan ada yang pernah berpikir akan Amerika Serikat akan melakukan hal ini. But the Bible is fulfilling itself. Tapi Alkitab ya menggenapinya. Tanda atau meterai Allah adalah ketaatan pada Sabat hari ketujuh. Tanda atau meterai Allah adalah ketaatan pada Sabat hari ketujuh. Tanda binatang adalah kebalikan dari ini. Ketaatan pada hari pertama dalam seminggu. Tanda ini membedakan mereka yang mengakui supremasi otoritas kepausan yang terlihat pada manusia durhaka yang berpikir untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka yang mengakui otoritas Allah. Para penyembah binatang adalah mereka yang menerima tandanya di dahi dan tangan mereka. Diambil dari 12 letter manuskrip 1, 1897, paragraf 16. Some might believe that I am inventing this. Mungkin dari antara beberapa dari kalian yang berpikir bahwa saya mengada-ngada mengenai hal ini. But I encourage you to study the prophecies of Daniel and the Revelation in light of history. Tapi saya undang Anda untuk belajar kitab nubuatan yang ada di Daniel dan juga di kitab Wahyu dan belajar terhadap sejarah masa lalu dan Anda akan lihat sendiri. And you will understand. Dan Anda akan memahami. You see, the Roman Catholic Church admits Gereja Roma Katolik sendiri mengakui bahkan that Sunday is the mark of their authority. Gereja Roma Katolik bahkan mengakui di situsnya, di ajaran-ajaran mengakui bahwa peribadatan hari Minggu adalah tanda dari otoritas mereka. They tell us clearly that there is no verse in the Bible that tells us to keep Sunday. Mereka sendiri mengatakan bahwa tidak ada ayat Alkitab satupun ya yang mewajibkan umat Allah untuk beribadah pada hari Minggu. But that the Roman Catholic Church changed the sanctity from the seventh day to the first day. Bahwa mereka mengakui dengan gamblang bahwa mereka lah yang melakukan perubahan atau kekudusan hari Sabat kepada hari Minggu. And they also tell us, dan mereka juga mengatakan, that unless you're a Seventh Adventist, kalau kecuali kamu orang gereja Masih Advent, you are acknowledging their authority. Semua orang berarti mengakui otoritas gereja Roma Katolik, kecuali kalau Anda orang Advent. By keeping Sunday. Dengan memelihara hari Minggu. Kutipan berikutnya, Tuhan telah menunjukkan kepada saya dengan jelas bahwa patung binatang itu akan dibentuk sebelum pintu kasihan ditutup. Karena itu akan menjadi ujian besar bagi umat Allah. Yang melaluinya takdir kekal mereka akan diputuskan. Diambil dari Selected Messages 281 tahun 1890 LDE 227.3. Remember, we are in the investigative judgment. That's the first angel's message. Ya, ingat kita ada di penggambaran malaikat pertama, yaitu mengenai penyelidikan penghakiman. What that means is that this is the last stage of Christ's intercession for us. Maksudnya adalah bahwa ini adalah perantaraan yang dilakukan oleh Kristus, ya, perantaraan terakhir yang Yesus lakukan untuk kita. The cases of all our lives, setiap kasus-kasus, setiap
kehidupan kita are being opened in heaven and studied. dan sedang dibuka hidup kita di surga dan sedang dipelajari. And when Jesus leaves the most holy place, if we are found guilty, we will forever be guilty. Dan ketika kita melalui perantara kita Yesus Kristus, ya, menyelidiki hal-hal ini, dan ketika kita didapati kita bersalah, maka kita akan bersalah selama-lamanya. We have but a short time to make our lives right with the Lord. Kita hanya memiliki waktu yang sangat sedikit untuk membuat hidup kita benar di hadapan Allah. And we find something, it says here that the image of the beast will be formed before probation closes. Dan sudah jelas saat di kutipan ini bahwa patung binatang ini akan dibentuk sebelum ya pintu kasihan itu ditutup. Because it says, by this, our eternal destiny will be decided. Karena di sini dikatakan bahwa melalui hal ini, ya, takdir kekal kita akan diputuskan. Believe me, Sunday laws are coming. Percayalah pada saya bahwa pemaksaan pemeliharaan hari Minggu pasti akan terjadi. And if you don't believe me, just watch and you will see it happen. Kalau Anda tidak percaya, perhatikan, lihat bahwa itu akan terjadi. And this will cause all of mankind to have to make a decision. Dan ini akan membuat seluruh umat manusia akhirnya harus memutuskan. Whether we will obey man, apakah kita akan mentaati apa yang dikatakan oleh manusia, under the disguise of let's serve God and let's save the world, dilindungi dengan bayang-bayang, ya, bahwa kita sedang melayani Tuhan dan kita juga sedang melayani dunia. or will we serve God when He says keep the Sabbath holy? Atau kita akan mentaati perintah Allah yaitu menguduskan hari Sabat. This crisis will decide the fate of everyone living upon the earth. Krisis ini akan memutuskan, ya, setiap makhluk hidup. And once everyone has made their decision, Jesus leaves the sanctuary. Dan ketika setiap orang akhirnya memutuskan apa yang akan mereka pilih, ya, Kristus akan keluar dari bait Allah yang di surga. And He's coming to take us home. Dan Dia akan kembali datang dan menjemput kita. Now let us look at what the Bible has to say. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. This is the fourth commandment. Ini adalah perintah yang keempat. It says, remember the Sabbath day to keep it holy. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Remember, Sabbath is a Hebrew word for rest. Ingatlah bahwa kata Sabat itu adalah kata Ibrani yang artinya istirahat. It says 6 days you will labor and do all your work. Dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. When it says seven, what does it mean? Ketika Alkitab mengatakan hari ketujuh, artinya apa? It means the seventh day of the week. Artinya lah hari ketujuh dalam minggu itu. What's the seventh day of the week? Apa hari ketujuh dalam minggu? It's Saturday. Itu hari Sabtu. But we know that the world today are trying to change the calendar. Tapi kita tahu dunia saat ini coba ganti kalender. Satan is even at work at that. Bahkan setan melakukan pekerjaannya untuk merubah kalender yang kita pegang saat ini. What is the first day on a general working calendar today? Saya tanya, hari apa hari pertama orang bekerja pada saat dunia saat ini? It's Monday. Itu hari Senin. Orang bilang hari Senin adalah hari bekerja. Am I right or is that not in Indonesia? Apa saya salah atau ini tidak terjadi di Indonesia? Here too? Di sini juga hari pertama pekerja itu hari apa? Because everywhere in the world it's that way now. Ya, semua sekarang di seluruh dunia hari bekerja dilakukan hari pertama itu hari Senin. When you get a new phone, you have to choose which one you want. Ketika engkau menerima telepon, kamu harus mau pilih yang mana? Yang mana? Should the week start on Sunday or Monday? Once again. Should the week start on Sunday or Monday? Oh, ketika Anda baru beli handphone, kita set kalender itu biasanya akan ditanya,
eh, hari pertama itu mau hari Minggu atau hari Senin. So we see that Satan is at work. Kita lihat bahwa setan bahkan bekerja untuk hal-hal itu. But for all of history past, we have kept a 7-day week. Tapi kita selama sepanjang sejarah dunia ini, bahwa kita telah memelihara bahwa satu minggu itu 7 hari dan hari ketujuh adalah hari Sabtu. And you can study the language of all the ethnicities and nationalities and tribes. Bahkan Anda bisa belajar, melihat, menyelidiki bahwa dari semua etnik grup, semua bahasa, semua bangsa yang ada. And most of them, when it comes to the 7th day, has a name relating to sanctity or holy day. Dan semua bahasa di dunia ini, kebanyakan dari mereka ketika berbicara mengenai hari ketujuh, ya, mereka akan bersama-sama setuju dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Also, we find that you go to the Chinese and you tell them what's the 7th day, it will be the same around the world. Jadi ketika Anda pergi ke Cina dan bertanya kepada orang Cina hari ketujuh itu apa, mereka akan menjawab seperti apa yang dilakukan oleh seluruh dunia. All of mankind have been keeping a 7-day week. Setiap orang di seluruh dunia telah memelihara bahwa satu minggu itu ada 7 hari. And where did the week come from? Dan dari mana satu minggu itu berasal? Kenapa sih di dunia ini satu minggu itu ada 7 hari? Have you ever thought of that? Adakah Anda bertanya-tanya kenapa sih di dunia ini bahwa satu minggu ada 7 hari? Where did the week come from? Dari mana satu minggu itu berasal? You know, we can say a month is the moon going around the earth. Kita tahu ketika kita bicara satu bulan itu artinya bulan mengitari bumi. And a year is the earth going around the sun. Dan kita tahu ketika kita bicara 1 tahun itu artinya bumi mengelilingi matahari. But what tells us where the 7-day week comes from? Tapi dari mana kita tahu bahwa ada 7 hari dalam satu minggu? There's only one place we find that. Hanya ada satu tempat kita menemukan dari mana satu minggu itu ada 7 hari. And that's in Genesis 1, Dan itu ada di Kejadian pasal yang pertama. the creation week. Yaitu penciptaan dalam satu minggu. God made the world in 6 days. Tuhan menciptakan dunia selama 6 hari. And he rested on the 7th day. Dan dia beristirahat pada hari yang ketujuh. And he told mankind, do the same. Dan dia berbicara kepada setiap manusia, lakukan hal yang sama. And ever since then till today, we have been doing that. Dan dulu sampai dengan sekarang kita telah melakukan hal itu. But God said, remember the 7th day to keep it holy. Dan ketika Tuhan berkata, ingatlah kepada hari Sabat untuk kau memeliharanya kudus. Because he knew that Satan would attack that. Karena dia tahu bahwa setan akan menyerang kekudusan hari Sabat. And the majority of mankind has forgotten it. Dan mayoritas umat manusia telah melupakan mengenai konsep 7 hari ini. And you see, this is the third angel's message. Anda tahu bahwa ini adalah pekabaran malaikat ketiga. To preach to the world that they must come back to the keeping of God's law. Supaya mereka kembali kepada pemeliharaan, kepada perintah-perintah Allah. Since 1844 till today, this prophecy is being fulfilled. Sejak tahun 1844 sampai dengan saat ini, nubuatan itu sedang digenapi. And this is the cleaver of truth. This is what separates God's people from the rest of the world. Dan ini adalah pisau kebenaran yang memisahkan antara kebenaran dengan mayoritas dunia. It says, verse 11, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. So we find the reason for keeping the 7th day holy. Di sini kita memiliki alasan kenapa kita harus memegang hari ketujuh itu kudus. Sometimes those that keep the 7th day don't even know the reason why. Banyak sekali bahkan orang yang memelihara hari Sabat tidak tahu kenapa dia memelihara hari Sabat. They say, well, that's the day I go to church. Mereka berkata bahwa itulah hari Sabat adalah hari di mana saya pergi ke gereja. But that's not the reason. Tapi itu bukan alasannya. Sunday keepers say that's the day I go to church.
Pemelihara hari Minggu juga melakukan hal yang seperti itu. Saya pergi ke gereja di hari Minggu. The reason for keeping the seventh day is because God said that He worked 6 days and He rested on the seventh day. Alasannya adalah Allah bekerja selama 6 hari dan pada hari ketujuh dia beristirahat. God did not rest on Sunday, Tuhan tidak beristirahat pada hari Minggu. so Sunday cannot be the rest day. Sehingga hari Minggu tidak bisa menjadi hari istirahat. Neither any of the other 5 days before Sabbath. Dan juga hari-hari yang lain tidak bisa menjadi hari istirahat. We find in Isaiah 58, 12 to 14 a prophecy. Kita menemukan di Yesaya 58 ayat 12 sampai dengan 14 sebuah nubuatan. It is also the prophecy of the third angel's message. Dan ini juga adalah nubuatan mengenai pekabaran malaikat yang ketiga. It tells us that a people would come that will repair the breach. Di situ dikatakan bahwa ada umat, ada orang-orang yang akan datang dan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. And will call people back to keeping the Sabbath as God intended. Dan mereka akan mengembalikan Sabat seperti yang Allah inginkan. Yesaya 58 ayat 12 sampai dengan 14. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. We learn an important principle here as well. Kita belajar mengenai prinsip yang sangat penting di sini. Many people believe that the fourth commandment tells us only to not go to our job on the Sabbath day. Banyak orang berpikir bahwa ketika hari Sabat itu bukan hanya tidak melakukan pekerjaanmu. But the Bible says not doing thine own ways, Tapi di situ dikatakan bahwa tidak melakukan segala urusanmu, not finding thine own pleasures, tidak melakukan hal-hal menurut kesenanganmu, nor speaking thine own words. dan juga tidak berkata omong kosong. The Sabbath day is not a day to be talking foolishness. Hari Sabat bukanlah hari di mana kita berbicara omong kosong Or sports, atau melakukan olahraga or talking about the things we talk about on the other 6 days of the week. atau hal-hal yang kita lakukan seperti biasa pada 6 hari lama bekerja. It is a day to talk about holy things. Ini adalah saat di mana kita berbicara mengenai hal-hal yang kudus. Also, it's not a day to go and swim and to have fun and to play sports. Dan juga bukan hal untuk melakukan hal bersenang-senang, berenang, melakukan olahraga bersama-sama teman-teman. It's a day to delight yourself in the Lord. Tapi ini adalah hari kesenangan bersama dengan Tuhan. It's a date with the Lord. Ini seperti sebuah pacaran dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Our very thoughts we must control on the Sabbath day. Bahkan pikiran-pikiran kita harus kita kontrol pada hari Sabat. We must make sure that we're thinking on themes that are holy and elevated. Dan kita harus berpikir mengenai hal-hal yang kudus, yang mengangkat pikiran kita ke atas kepada Tuhan. And the promises, then shalt thou delight thyself in the Lord. Sehingga ada janji Tuhan yang akan kita miliki. Di situ dikatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. There's a song that says, trust and obey. Ada sebuah lagu yang mengatakan percaya dan taat. For there's no other way Karena tidak ada jalan lain to be happy in Jesus untuk bahagia dalam Yesus. but to trust and obey. Percaya, tapi hanya percaya dan taat. We're going to read Revelation 18, 1 to 5. Kita akan baca Wahyu 18 ayat 1 sampai dengan And this is talking about, because we know that the three angels' messages were given in the past. kita tahu bahwa pekabaran malaikat ketiga pernah diberitakan pada masa lalu. But they have continued to be proclaimed throughout time. Tapi mereka tidak berhenti sampai di masa lalu, tapi terus diberitakan sepanjang waktu. We're still telling people that the day of judgment has come.
Kita sampai saat ini masih memberitakan pekabaran malaikat ketiga mengenai bahwa penghakiman sudah datang. We're living in the day of atonement. Kita sedang ada di dalam hari Grafirat. Come out of Babylon, out of the fallen churches. Keluar dari Babel, keluar dari gereja-gereja yang sudah jatuh. Keep the Sabbath holy and not the day that man invented. Pelihara hari Sabat, jangan pelihara hari yang dibuat oleh manusia. And so this work has gone on. Pekerjaan ini sudah dilakukan terus-menerus. It's a movement. Sebuah pergerakan. However, we find that a second wave of the movement is to come. Tapi ada sebuah pergerakan yang kedua yang akan datang. That is going to shake the world. Dan yang akan menggoncang dunia. It will reach to every soul. Akan meraih semua jiwa. And that is what this is talking about. Dan inilah yang akan dikatakan oleh ayat ini. Wahyu 18 ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena sebuah bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. The message calling the people out of the fallen churches to keep God's holy day. Sebuah pesan untuk keluar dari Babel, untuk keluar dari gereja-gereja yang sudah jatuh supaya kembali kepada hukum Allah untuk memelihara hari Sabat yang kudus. Is soon to go through the world with greater power. Dan itu akan memiliki kuasa yang lebih besar lagi. And God is calling us to be a part of this movement. Dan Tuhan memanggil kita untuk berada di dalam pergerakan ini bersama-sama. Diambil dari Early Writings 277.1. Pekabaran tentang kejatuhan Babel sebagaimana diberikan oleh malaikat kedua diulangi dengan penyebutan tambahan tentang kerusakan yang telah memasuki gereja-gereja sejak tahun 1844. So we see here, this is what will be happening in this movement. Dan inilah apa yang akan terjadi dalam pergerakan ini. The same message will be repeated that has been given in 1844. Pekabaran yang telah dilakukan yang sama pada tahun 1844 akan dilakukan lagi. But also showing all the other corruptions that have come into the churches. Tapi bukan hanya itu, tapi juga akan menunjukkan korupsi-korupsi apa yang telah terjadi pada gereja-gereja yang telah jatuh. And I want you to understand something. Many of us are asleep and believing that things will work out with us without us doing anything. Banyak dari kita berpikir bahwa hal-hal akan berjalan seperti biasanya ya, atau bekerja akan baik gitu tanpa kita melakukan apapun atau turut serta dalam melakukan apapun. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Tuhan akan bekerja dalam pekerjaan terakhir ini dengan cara yang sangat berbeda dari tatanan umum dan dengan cara yang bertentangan dengan rencana manusia manapun. Akan ada orang-orang di antara kita yang selalu ingin mengendalikan pekerjaan Allah untuk mendikte bahkan gerakan apa yang akan dilakukan ketika pekerjaan itu berjalan maju di bawah arahan malaikat yang bergabung dengan malaikat ketiga dalam pekabaran yang akan diberikan kepada dunia. Many people are looking to the religious leaders to lead this movement out. Banyak dari kita akan melihat ya para pemimpin-pemimpin agama. Mereka pikir itulah yang akan membuat pergerakan ini maju ke depan. But we find God will work in a way we do not know. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan bekerja dengan cara yang kita tidak tahu. In a way different, contrary to the way we believe it will happen. Dengan cara yang berbeda, sangat berbeda bahkan dengan apa yang kita pikir akan terjadi. But there will be those in positions trying to control the work. Tapi ada orang-orang yang ada di atas akan mencoba untuk mengkontrol pergerakan ini. But God will not make man control it. Tapi di sini dikatakan
Tuhan tidak akan membuat manusia yang mengkontrol. God will be in control of this work. Tuhanlah yang akan mengkontrol pekerjaan ini. We must be careful that we're trusting in an organization, Kita harus berhati-hati untuk percaya pada sebuah organisasi manapun. trusting in leaders, Percaya pada pemimpin, and neglecting to study the Bible for ourselves. tapi tidak belajar Alkitab sendiri. Para pekerja akan dikualifikasikan lebih oleh urapan rohnya daripada oleh pelatihan lembaga-lembaga kesusastraan. Orang-orang yang beriman dan berdoa akan dipaksa untuk maju dengan semangat yang kudus, menyatakan firman yang diberikan Allah kepada mereka. Dosa-dosa Babel akan diungkapkan. Hasil yang menakutkan dari penyatuan gereja dan negara, serangan-serangan spiritualisme, kemajuan yang diam-diam tetapi cepat dari kekuasaan kepausan, semuanya akan tersingkap. Yes. So we see here, God will use those that are faithful to Him. Dikatakan di sini bahwa Allah akan memakai orang yang taat kepadanya, yang setia kepadanya, those that have a prayer life with the Lord. yang memiliki kehidupan doa. And we see that church and state will be exposed. Dan di sini katakan bahwa penyatuan antara negara dengan gereja akan diungkapkan. The sins of Babylon will be laid open. Dosa-dosa Babel akan diungkapkan, akan terbuka, kelihatan. Spiritualism will be unmasked. Doktrin-doktrin spiritualisme akan dibukakan juga topeng-topengnya. And what is spiritualism? Dan apa itu spiritualisme? Believing that when you die, you are still alive in heaven or hell. Ya, apa itu spiritualisme? Kebanyakan orang percaya bahwa ketika kau mati, kau langsung di surga, atau ketika kamu mati, kamu langsung ke neraka. If my dead one is dead and in heaven, banyak orang percaya bahwa ketika misalnya ayah saya mati, dia langsung pergi ke surga. If he appears to me, dan kalau dia menampakkan diri di depan saya with a message, dengan sebuah pesan, should not I accept it? Tidakkah saya seharusnya menerima pesan itu? This will be the reasoning of those that believe in this doctrine. Ini adalah orang-orang yang percaya kepada doktrin spiritualisme yang tidak alkitabiah. But the Bible says the dead know not anything. Alkitab mengatakan ketika orang mati, ya, dia tidak tahu apa-apa. It says that their thoughts cease. Dikatakan pikiran mereka berhenti. And they're waiting for the resurrection. Orang mati menantikan kebangkitan, makanya mereka mati. Peter, who lived hundreds of years after David, Rasul Petrus yang hidup ratusan tahun sesudah Daud, said concerning David that he is dead and in his grave. Dan Petrus mengatakan mengenai Raja Daud bahwa Daud telah mati dan dia ada dalam kuburan. But you see, Satan will have a great movement within the churches. Tapi setan memiliki pergerakan yang besar di dalam gereja-gereja. Evil angels will appear as our loved ones. And they will come sounding just like them, smelling just like them, look just like them. Ya, malaikat-malaikat jahat ini akan berpura-pura tampil seperti orang mati yang Anda kasihi. Mereka akan kelihatan seperti bapak ibu Anda atau anak Anda. Bahkan baunya seperti mereka dan kelihatan seperti mereka. And they might even tell us many Bible verses. Dan bahkan malaikat-malaikat jahat yang menyamar sebagai orang-orang kekasih kita yang sudah mati, bahkan mereka akan mengutip ayat-ayat Alkitab. But because the people believe that they really are their loved ones, dan karena orang-orang percaya bahwa orang itu adalah orang yang terkasih, orang-orang yang sudah mati, Satan will use this means to teach people they need to keep Sunday rather than the Sabbath. Dan melalui mereka, setan akan mengajarkan kepada orang-orang ini bahwa engkau harus memelihara hari Minggu, bukan hari Sabat. But God's people will meet this movement. Dan umat Tuhan akan menemui pergerakan-pergerakan seperti ini. They will bring verse after verse, proving that the dead know not anything. Dan umat Tuhan akan membukakan ayat demi ayat bahwa orang mati itu mati dan tidak tahu apa-apa. Harus dibangkitkan lebih dahulu, baru dia bisa hidup. And are waiting for the resurrection. Dan menantikan kebangkitan. We find here also the work which the church has failed to do in a time of peace and prosperity, she will have to do in a terrible crisis.
under most discouraging, forbidding circumstances. Pekerjaan yang gagal dilakukan gereja di masa damai dan sejahtera harus dilakukannya di tengah krisis yang mengerikan, di bawah keadaan yang sangat mengecewakan dan menakutkan. The warnings that worldly conformity has silenced or withheld must be given under the fiercest opposition from enemies of the faith. Peringatan bahwa keselarasan dunia telah dibungkam atau diabaikan harus diberikan di bawah pertentangan yang paling keras dari musuh-musuh iman. We are living in a time of peace, Kita hidup dalam masa-masa damai. but because God's people are not doing the work they ought to do, Tapi karena umat Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang harus dilakukan, they will have to do it when things are difficult. mereka harus lakukan ketika hal-hal mulai menjadi lebih sulit. Paragraf yang di bawah, ketika Amerika, negeri kebebasan beragama, akan bersatu dengan kepausan dalam memaksakan hati nurani dan memaksa manusia untuk menghormati hari Sabat palsu. Orang-orang di setiap negara di dunia akan dituntun untuk mengikuti teladannya. Will only the United States do this? Apakah hanya Amerika Serikat yang akan melakukan hal ini? Every country on the globe will follow the example of the United States. Setiap negara-negara yang ada di bola dunia secara global ya, itu akan melakukan hal yang sama, meniru apa yang Amerika Serikat lakukan. Every country, even Indonesia, Setiap negara termasuk Indonesia will persecute those that keep God's commandments. akan menganiaya orang-orang yang memelihara hukum-hukum Allah. We must prepare ourselves. Kita harus menyiapkan diri sendiri. And you see, brothers and sisters, a difficult time is coming before us. Saudara-saudari semuanya, ada masa-masa sulit di depan kita. Both for God's people Baik untuk umat Tuhan and also the world that has rejected Him. dan semua yang menolak Dia. So I want to encourage you, choose God's side. Dan saya ingin mendorong Anda, pilihlah sisi Tuhan, pihak Tuhan. Because if we are faithful, though we suffer a little, we will receive an eternal inheritance. Karena walaupun kita harus teraniaya, tapi kita akan menerima hidup yang kekal. But those that keep the Sunday will receive the wrath of God. Tapi mereka yang mengikuti manusia, ya mengikuti hari Minggu, mereka akan menerima murka Tuhan. They will suffer till Jesus comes. Mereka akan menderita ketika Yesus nanti datang. Jika pembaca ingin memahami agen-agen yang akan digunakan dalam pertarungan yang akan segera terjadi, ia hanya perlu menelusuri catatan tentang cara-cara yang digunakan Roma untuk tujuan yang sama di masa lampau. So if we want to understand how the Sunday law will be enforced, we have to look at how Rome first enforced it many, many years ago. Jika kita pengen tahu bagaimana hukum hari Minggu ini akan dipaksakan, tinggal melihat sejarah masa lalu bagaimana mereka ya dalam masa-masa lalu melakukan hal yang sama juga. And this is all taken from the book, The Great Controversy. Ini semua diambil dalam sebuah buku yang berjudul Great Controversy. If you want to see how all of these things happen, you can study it there. Kalau Anda pengen tahu, ya ada di buku Great Controversy, ya bahasa Indonesianya Kemenangan Akhir. But we're going to look at them summarized. Tapi kita akan melihat kesimpulannya. Because these are the things that are soon going to happen. Karena inilah hal-hal yang akan segera terjadi. The first way of implementing Sunday laws was by royal mandates. Hal pertama yang harus terjadi untuk mengimplementasikan peribadatan hari Minggu adalah mandat kerajaan. Laws were made that you must stop working on Sunday. Hukum akan dibuat untuk Anda harus berhenti bekerja pada hari Minggu. And if you keep the true Sabbath, no problem. Kalau Anda memelihara hari Sabat yang benar, mereka akan bilang nggak masalah. You can keep it. Engkau tetap akan boleh memelihara hari Sabat. And on Sunday, you don't have to go to church if you don't want. On Sunday, you don't have to go to church even if you don't want. Bahkan untuk para pemelihara Sabat, kau nggak apa-apa, kau tidak harus pergi pada hari Minggu kalau kau tidak ingin. And many people will think this is wonderful. Dan banyak orang berpikir, wah ini luar biasa. We have a day off.
kita tambah lagi satu hari. And we can still keep Sabbath. Dan kita bisa pelihara hari Sabat juga. But this is the first step towards Sunday law. Tapi ini hanyalah langkah pertama terhadap hukum hari Minggu. The next thing that was employed, false doctrines. Ya, cara yang kedua adalah dengan adanya doktrin palsu. That Christ moved the sanctity from Sabbath to Sunday. Bahwa doktrin palsu ini adalah bahwa Kristus memindahkan kekudusan pada hari ketujuh atau pada hari Sabat kepada hari pertama yang disebut hari Minggu. The next thing that happened, judicial system closed on Sunday. Yang berikutnya adalah langkah ketiga yang berikutnya adalah bahwa sistem peradilan akan tutup If you have a pada hari Minggu. If you have a problem that needs to be solved urgently, no one will help you on Sunday. Kalau engkau punya hal-hal yang sangat penting pada hari Minggu, ya nggak ada yang buka di hari Minggu. The next thing, fines, confiscation, seizing of property, corporal or physical punishment, slavery and banishment or exile. Jadi apa yang Anda pernah yang baca ini ya, saya mau ingatkan, ini pernah terjadi di masa lalu dan akan terjadi lagi. Bahwa akan ada yang namanya denda. Ya. Zaman dulu itu bekerja di hari Minggu itu Anda akan didenda. And pay close attention to this. Penyiksaan, perampasan properti, hukuman jasmani atau fisik, perbudakan, dan pembuangan atau bahkan diasingkan, pengasingan. Okay. This is what was instituted in the past. Hal-hal ini pernah dilakukan di masa lalu. If you did not keep the Sunday, they took away what you had. Kalau engkau tidak memelihara hari Minggu, mereka akan mengambil semuanya. And if you didn't have anything to take away, then they made you slaves. Kalau Anda tidak punya apapun yang bisa diambil, Anda akan dijadikan budak. Ini pernah terjadi di masa lalu. They would whip them. Mereka akan cambuk orang-orang yang masih bekerja di hari Minggu bisa. Or some were exiled. Atau bahkan diasingkan. Well, it's happening right now. In Europe, every close, if you open, Yes. you got fined. Yes, exactly. So some countries are already on that movement. Banyak negara-negara di luar sana, kalau Anda pergi ke Eropa atau pergi kemana, ke toko-toko itu hari Minggu, kalau Anda buka toko di hari Minggu, Anda akan didenda. Now notice it says slavery. Dan dikatakan di situ ada perbudakan. This happened in the past. Ini pernah terjadi di masa lalu. And it's going to happen in the future. Dan ini juga akan terjadi di masa depan. You might think that this is impossible. Dan Anda bahkan berpikir ini tidak mungkin terjadi. But it will happen. Tapi ini akan terjadi. The fifth thing, miracles. Hal yang kelima, ada mujizat-mujizat. It was claimed that those that had flour ready to bake, ada mujizat-mujizat, dikatakan pernah kalau ada tepung, ya, tepung yang akan segera dibikin roti, but decided not to cook it because Sunday was coming. Tapi akhirnya putuskan untuk tidak dibuat rotinya karena hari Minggu akan terjadi. They found that Sunday morning it was baked. Dan mereka akan lihat, hari Minggu rotinya sudah jadi katanya. Miraculously. Secara mujizat. All lies. Semua adalah kebohongan. But this was the way they moved the people to believe. Tapi ini adalah caranya untuk orang-orang supaya percaya terhadap mujizat. Number 6, blaming the violators of Sunday for the calamities that are happening. Menyalahkan pelanggaran terhadap hari Minggu atas terjadinya bencana-bencana yang terjadi. Because we will not keep the Sunday, the people will say they are causing the calamities, the earthquakes, the volcanoes erupting. Di sini dikatakan, dan pernah terjadi di masa lalu, gara-gara kita tidak memelihara hari Minggu, tidak beribadah pada hari Minggu, ini bencana alam terjadi. Gempa bumi terjadi. Number 7, religious laws enforced by the civil authorities. Hukum agama yang ditegakkan oleh pemerintah atau otoritas sipil. We find that in the past, there were many religious laws, only some of which had been enforced by law. Jadi pada masa lalu ada hukum-hukum agama yang sebagian dari mereka dipaksakan melalui hukum-hukum. But there came a time when all of them were implemented. Tapi akan ada saatnya seluruh hukum agama akan diimplementasikan. And it spread widespread. Dan ini akan tersebar kemana-mana.
And so it might be in the United States. Dan itu juga akan terjadi di Amerika Serikat. Laws will be passed. Hukum-hukum akan mulai diketuk palunya. Persecution will begin for those that do not obey. Penganiayaan akan dilakukan bagi orang-orang yang tidak menuruti hukum-hukum tersebut. And later the whole world will do the same. Dan akhirnya seluruh dunia kemudian akan melakukan hal yang sama. Number 8, frauds and forgeries. Nomor 8 adalah penipuan dan pemalsuan. There was a missionary that went to a certain place, Ada misionari yang pergi datang ke sebuah tempat, trying to tell the people to keep Sunday. mengatakan bahwa untuk memelihara hari Minggu misalnya. But they asked, show me it from the Bible. Dan mereka perlihatkan dari Alkitab. And he had no response. Dan mereka tidak memiliki respon. So he went away. Jadi dia pergi dari sana. And he came back. Dan datang kembali dari sana. This time with a scroll. Dan saat ini dia datang dengan sebuah kitab gulungan. That he claimed fell from heaven in Jerusalem. Dan dikatakan bahwa kitab gulungan ini jatuh dari surga ke Yerusalem. And the document said that God was saying to keep Sunday. Dan di situ dikatakan bahwa Allah mengharuskan kita untuk memelihara hari Minggu. But where did this document come from? Dari mana dokumen ini berasal? Rome, the Roman Catholic Church. Dari Roma Katolik. Pemalsuan dokumen. Our next strategy is number 9, part of the ancient Sabbath united with the Sunday rest. Nomor 9 adalah bagian dari Sabat kuno disatukan dengan istirahat hari Minggu. What they did, this was one of the strategies. In some places, they said keep Sunday, but start keeping the Sunday from midday Saturday. Oke, ini bagian dari strategi untuk memelihara hari Minggu, yaitu di beberapa tempat dikatakan pelihara hari Minggu, tapi mulai peliharanya dari tengah hari Sabtu. And so many people gave in. Dan banyak orang berpikir, oh, masih hari Sabtu, ya lakukan saja. And that's why it's important to know when the Sabbath begins. Oleh sebab itu kita harus mengerti kapan hari Sabat itu dimulai. The Sabbath begins from sundown and it ends sundown. Sabat itu dimulai dari matahari terbenam sampai kepada matahari terbenam. Not from the morning to morning. Bukan dari pagi ke pagi lagi. Not from midnight to midnight. Bukan juga dari tengah malam ke tengah malam. From sundown to sundown. Tapi dari matahari tenggelam sampai dengan matahari tenggelam. In other words, Sabbath begins Friday evening at set of sun. Jadi dengan kata lain, dimulainya Sabat adalah pada hari Jumat ketika matahari tenggelam. And Saturday evening at set of sun, the Sabbath ends. Dan pada saat matahari tenggelam, pada hari Sabat, Sabat telah selesai. Bukan pada hari Minggu. Sabbath night is already part of Sunday biblically. Malam Sabat ya itu sudah masuk dalam pada bagian pada hari Minggu secara Alkitab. Strategi yang ke-10 yang akan dilakukan adalah severe penalties and death decree for observing the seventh-day Sabbath and not keeping Sunday. Hukuman berat dan keputusan kematian bagi mereka yang menjalankan Sabat hari ke-7 dan tidak menjalankan hari Minggu. You see, brothers and sisters, if we could keep the Sabbath holy and we don't have to work on Sunday, no problem. Teman-teman, kalau kita boleh memelihara hari Sabat dan tidak harus bekerja pada hari Minggu, sebenarnya tidak masalah. We could stay home on Sunday. We could stay home on Sunday. Kita bisa hari Minggu diam di rumah. Or we could go visit people on Sunday. Atau kita bisa mengunjungi orang-orang pada hari Minggu. But we can keep the Sabbath still. Tapi kita bisa pelihara hari Sabat tetap. But we find that Rome did not give that liberty. Tapi kita lihat bahwa Roma tidak memberikan Anda kebebasan untuk melakukan hal itu. Itu awal-awalnya saja. They forced the people to work on Sabbath. Mereka akan paksa orang untuk bekerja pada hari Sabat. And if you didn't do it, the severest penalties were given. Tapi kalau Anda tidak akan lakukan, ya hukuman berat akan diberikan kepada Anda. And later the death decree. Bahkan akan ada keputusan kematian, hukuman mati. All of these things will happen again. Apa yang pernah terjadi di masa lalu akan terjadi lagi.
Have you heard of Project 2025? How many have heard of this? Pernahkah Anda baca, dengar, atau tonton mengenai proyek 2025? Ini proyek yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan kepada gereja-gereja Protestan. Kalau Anda tidak percaya, Google. This is a document Ini adalah sebuah dokumen made by a group of people. yang dibuat oleh beberapa grup orang-orang. And the plan is to make the United States a Protestant country again. Ini adalah grup dari orang-orang yang akan membuat negara Amerika sebagai negara Protestan lagi. This was made a long time ago. Ini dibuat pada masa lalu. But what is the name? Project 2025. Ini sudah dibuat bertahun-tahun lalu, ya. Tapi ini disebut proyek 2025. So we see that they have been planning for some time what they want to do in 2025. Jadi orang-orang grup ini, ya, telah merencanakan selama bertahun-tahun apa yang akan dilakukan di dalam proyek 2025. And all of this was with the plan that Trump should win the elections. Dan proyek ini, ya, hanya bisa terjadi kalau Donald Trump terpilih menjadi presiden, dan dia sekarang sudah terpilih. And who won the elections? Dan siapa yang menang? Trump. Ya, Donald Trump. And when is 2025? Dan kapan itu 2025? It's next year. Okay? Next month. Next month, in a few days. Hanya dalam waktu hitungan Right? hari. And I'm not trying to instill fear in anyone. Dan saya tidak mau menebarkan ketakutan kepada Anda. But since 1844, Tapi sejak tahun 1844, we Seventh-day Adventists kami, Gereja Advent Hari Ketujuh, have been preaching to the world sudah mengabarkan, mengkhotbahkan kepada dunia that Sunday laws are coming. bahwa undang-undang hari Minggu itu akan datang. And now we see that it's planning. Dan ini sudah direncanakan. We cannot overlook this. Kita tidak boleh tidak melihat ini. Even if it doesn't happen, this is something dangerous. Bahkan kalau ini tidak terjadi sekalipun, hal ini berbahaya. If this happens, brothers and sisters, Kalau hal ini terjadi, saudara-saudara, Jesus is coming very soon. Yesus akan segera datang. Kalau proyek 2025 ini dilakukan. Now we're going to look at what is written in this document. Dan mari kita lihat apa yang tertulis dalam dokumen 2025 ini di Amerika Serikat. Okay, read this first one. Perhentian Sabat. Ini dalam dokumen proyek 2025. Allah menetapkan Sabat sebagai hari perhentian, dan hingga baru-baru ini tradisi Yahudi Kristen berusaha menghormati mandat itu melalui peraturan moral dan hukum tentang pekerjaan pada hari itu. Selain itu, hari libur bersama memungkinkan keluarga dan masyarakat untuk menikmati waktu libur bersama daripada sebagai individu yang terpisah-pisah, dan menyediakan irama hidup yang lebih sehat bagi setiap orang. Sayangnya, hari istirahat bersama itu telah terkikis di bawah tekanan konsumerisme dan sekularisme, terutama bagi pekerja penghasilan rendah. Notice it says God ordained the Sabbath. Perhatikan apa yang dikatakan di dokumen ini, bahwa Allah telah menetapkan hari Sabat. But we're going to see they're not talking about the real Sabbath. Dan kita akan lihat bahwa yang dimaksudkan Sabat ini bukan Sabat Alkitab, tapi bukan Sabat yang sesungguhnya. They're talking about Sunday. Berbicara mengenai hari Minggu. And this seems wonderful. Ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Right? Let's read the next one. Tapi kita baca paragraf berikutnya. Kongres, maksudnya Kongres di Amerika Serikat, harus mendorong, Kongres harus mendorong istirahat bersama dengan mengubah undang-undang standar perburuhan yang adil, atau disebut FLSA, untuk mewajibkan agar pekerja dibayar 1,5 jam untuk jam kerja pada hari Sabat. Hari itu, ya, akan jatuh pada hari Minggu, kecuali bagi pengusaha dengan ketaatan agama yang tulus
pada hari Sabat pada waktu yang berbeda. Misalnya, nah mereka mengakui Sabat apa itu yang misalnya matahari terbenam pada hari Jumat hingga matahari terbenam pada hari Sabtu. Itu kan Sabatnya Alkitab ya. Okay. Kewajiban akan dialihkan ke periode itu sebagai gantinya. Okay, there. We'll stop there. Okay. So we see here, what day are they talking about? Apa yang akan dikatakan di sini? Sunday. Hari Minggu. It says that day would default to Sunday. Di sini dikatakan bahwa hari itu akan jatuh pada hari Minggu. Minggu. So we see that they want that everyone keeps Sunday. Jadi yang ingin dilakukan, setiap orang wajib pelihara hari Minggu. And what is their first step? Dan kita lihat apa langkah pertamanya? That if you are an employer and I get someone to work for me, Kalau Anda seorang pengusaha dan ada orang yang bekerja bagi Anda on Sunday, pada hari Minggu, I have to pay that person a day's work saya harus wajib membayar orang itu plus, upah plus half a day's work. upah 1 hari plus kena denda setengah hari lagi. Jadi harus bayar upah 1,5 hari. So they're trying to discourage people from hiring people on Sunday. Jadi langkah pertama adalah mereka akan membuat orang-orang supaya tidak mempekerjakan orang pada hari Minggu. So no persecution yet. Belum ada penganiayaan di sini. Ini baru langkah awal. And also it says that those that keep a different Sabbath, Dan di sini juga dikatakan bagi mereka yang memelihara hari Sabat lain, Friday sundown to Saturday sundown, yaitu hari Sabat yang disebut Jumat matahari tenggelam sampai dengan Sabtu matahari tenggelam, instead of applying to Sunday, it will apply to that day. daripada jatuh pada hari Minggu akan jatuh pada hari Sabat. So we find an exemption for people like us. Dan mereka membuat sebuah pengecualian bagi orang-orang yang memelihara hari Sabat seperti kita. But remember, this is how it began in the past. Tapi ingat, ini hal yang sama yang pernah terjadi di masa lalu, setahap demi setahap, tidak langsung. But it won't stay that way. Tapi tidak akan selamanya seperti ini. Let us look at what the Spirit of prophecy has to say. Kita lihat apa yang dikatakan oleh nubuatan. And this is talking about the people that live in Central Africa and in Ethiopia. Ini adalah orang-orang yang hidup di Afrika bagian tengah, di Ethiopia. During the Middle Ages, the Dark Ages, Pada abad-abad pertengahan atau yang disebut abad kegelapan. when Europe was under the power of the Papal Church, Ketika Eropa dikuasai oleh kekuasaan kepausan. and people were forced to keep Sunday, Dan orang-orang dipaksa untuk memelihara hari Minggu. there was Christians in Ethiopia that kept Sabbath. Ada orang-orang Kristen di Ethiopia yang memelihara hari Sabat. But the Pope soon found out about them. Dan akhirnya Paus pada saat itu mengetahui mengenai grup orang-orang Kristen di Ethiopia ini yang memelihara Sabat. And we find also that soon they forced them to keep Sunday. Dan akhirnya ya dipaksakan untuk pelihara hari Minggu. Okay, let's read this one. Selama beberapa waktu, orang-orang melakukan pekerjaan pertanian ketika tidak menghadiri gereja. Dan pada hari ke-7 masih dianggap sebagai hari Sabat. Namun perubahan terus terjadi. Okay, then this one. Gereja-gereja di Afrika menjalankan Sabat sebagaimana yang dijalankan oleh gereja kepausan sebelum kemurtadannya sepenuhnya. Sementara mereka menjalankan hari ke-7 dalam ketaatan kepada perintah Allah, mereka menjauhkan diri dari pekerjaan pada hari Minggu sesuai dengan kebiasaan gereja. Setelah memperoleh kekuasaan tertinggi, Roma telah menginjak-injak hari Sabat Allah untuk meninggikan miliknya sendiri. Tetapi gereja-gereja di Afrika yang tersembunyi selama 1000 tahun tidak ikut serta dalam kemurtatan ini. Okay, so we see here that Rome trampled upon the Sabbath. Jadi kita lihat bahwa Roma menginjak-injak hukum Sabat. And also the churches of Africa that for so many years had kept the Sabbath, they forced them to do the same.
Dan ketika Roma menginjak hukum Sabat, ada gereja-gereja di Afrika yang ribuan tahun melihara hari Sabat, akhirnya dipaksa untuk memelihara hari Minggu. But thank the Lord, the Ethiopians gained independence from Rome again. Akhirnya tapi gereja-gereja di Afrika merdeka dari pengaruh Roma. And they began to keep Sabbath again. Dan akhirnya mereka memelihara hari Sabat lagi. But look at what it says concerning the time when they were under the Roman rule. Dan ini berbicara mengenai ketika mereka berada di bawah kekuasaan Roma. Sebuah dekret dikeluarkan oleh Roma. Dikeluarkan yang melarang ketaatan pada hari Sabat dengan hukuman yang paling berat. So we find that it's not only about keeping Sunday. Jadi teman-teman bukan hanya bicara mengenai memelihara hari Minggu. Or not working on Sunday. Bukan sekedar tidak boleh bekerja pada hari Minggu. Our governments will force us to work on Sabbath. Tapi pemerintahan kita akan memaksa kita untuk bekerja pada hari Sabat. And if you do not obey, you will have severe penalties. Kalau kamu tidak menuruti dan kamu tidak bekerja pada hari Sabat, akan ada hukuman berat. Dan ini pernah terjadi di masa lalu. We are going to look, because many people believe that this is impossible. Banyak orang berpikir ini nggak mungkin di zaman era saat ini. There are laws that are already made in the United States. Tapi Anda tahu nggak bahwa ada hukum-hukum yang saat ini ada di Amerika Serikat. And we're going to look at the very first law that was made concerning Sunday. Dan kita akan melihat hukum-hukum apa yang dibuat oleh Amerika Serikat mengenai hari Minggu. Dan masih saat ini tertulis di konstitusinya Amerika. This was made in Virginia in 1610. Ini ditulis di Amerika Serikat tahun 1610. Long ago. Ya, 400 tahun yang lalu. Look at what it says. Apa yang dituntut oleh undang-undang hari Minggu? Yang pertama yang ditetapkan di Amerika, yaitu yang di Virginia pada tahun 1610. Setiap pria dan wanita harus mengikuti kebaktian pagi dan khotbah yang disampaikan pada hari Sabat. Dan pada sore hari mengikuti kebaktian dan katekisasi. Dengan hukuman atau kesalahan pertama berupa kehilangan bekal dan tunjangan untuk seluruh minggu berikutnya. Atas kesalahan kedua, kehilangan tunjangan tersebut dan juga dicambuk. Dan atas kesalahan ketiga berupa hukuman mati. Diambil dari artikel Laws and Order, Divan Politik and Martial untuk koloni di Virginia. Pertama kali ditetapkan oleh Sir Thomas Gates Knight, Letnan Jenderal pada tanggal 24 Mei 1610. So we see here, what did the people have to do on Sunday? Jadi apa yang harus dilakukan orang pada hari Minggu? They had to go to church all day. Jadi hari Sabatnya di sini yang dimaksud bukan hari Sabat hari ketujuh ya. Jadi hari Minggu. Mereka harus ada di gereja sepanjang hari. Not just the morning, but also the afternoon. Bukan hanya pada pagi hari, tapi juga pada sore hari. And if they did not obey, what would happen? Kalau mereka tidak mentaatinya, apa yang akan terjadi? First offense, they take away your salary and your food. Kesalahan kalau terjadi itu baru pertama kali, akan diambil gajinya, tunjangannya, dan juga makanannya. For a week. Selama 1 minggu. And if you do it the second time, Dan kalau Anda melakukan kedua kalinya kesalahan tersebut, they would do that, and also they would whip you. Mereka akan ambil lagi tunjangan, makanannya, tapi juga ditambah dicambuk. And what happened if you did it the third time? Dan apa yang dilakukan ketika Anda melakukannya 3 kali? You'd be killed. Anda dihukum mati. This is where we are headed. Inilah yang akan terjadi lagi. We need to have a faith that is not afraid of death. Kita harus memiliki iman yang tidak takut mati. We need to stand for God's law, though the world try to kill us. Kita harus berdiri di hadap perintah hukum-hukum Allah, walaupun dunia mau menghukum mati kita. Like Daniel's 3 friends. Seperti teman Daniel yang 3 pemuda Ibrani yang ada di kitab Daniel. We will be able to say, Kita akan bisa berbicara, God can deliver us. Tuhan bisa menyelamatkan kami. But even if He doesn't, Tapi bila Tuhan tidak menyelamatkan, we will not obey. kita tidak mau tunduk kepada perintah manusia. Dalam gerakan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat untuk mengamankan dukungan negara bagi lembaga dan tata cara gereja,
kaum Protestan mengikuti jejak kaum Paus. Bahkan lebih dari itu, mereka membuka pintu bagi kepausan untuk mendapatkan kembali supremasi di Amerika Protestan yang telah hilang di dunia lama. Dunia lama itu maksudnya Eropa. Dan yang memberi makna lebih besar bagi gerakan ini adalah kenyataan bahwa objek utama yang direnungkan adalah penegakan ketaatan pada hari Minggu. Suatu kebiasaan yang berasal dari Roma dan yang diklaimnya sebagai tanda otoritasnya. Great Kontroversi 573-1. So we find by this movement, the Protestant churches, who will they give power to? Dan melalui pergerakan ini, gereja-gereja Protestan, kepada siapa mereka memberi otoritasnya? The Catholic Church. Gereja Katolik. The Catholic Church will take over. Gereja Katolik akan mengambil alih. The United States. Mengambil alih Amerika Serikat. When Sunday laws are implemented. Ketika hukum atau undang-undang hari Minggu mulai diimplementasikan. Waktunya sudah dekat ketika ujian akan datang kepada setiap jiwa. Tanda binatang akan dipaksakan kepada kita. Mereka yang telah menyerah kepada tuntutan duniawi dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat duniawi tidak akan merasa sulit untuk menyerah kepada kekuasaan yang ada. Daripada membiarkan diri mereka dicemooh, dihina, diancam akan dipenjara, dan dibunuh. Okay. Brothers and sisters, we must prepare. Saudara-saudara semuanya, kita harus bersiap. Because we know that Sunday laws will be urged upon us. Karena undang-undang hari Minggu akan dipaksakan kepada kita. We must have the faith and the courage to say we will not obey. Kita harus memiliki keyakinan, iman, dan keberanian untuk kita tidak mau nurut. Rather, we will obey God. Kita tidak mau nurut kepada manusia, tapi kita akan nurut kepada Allah. Who said keep the Sabbath day holy? Yang mengatakan bahwa untuk memelihara hari ketujuh hari Sabat itu kudus. But we find here that those who have yielded to worldly demands. Tapi di sini dikatakan orang-orang yang telah berserah kepada tuntutan dunia. And conform to worldly customs. Dan telah berubah terhadap adat istiadat dunia. Will not find it a hard matter to yield to the powers that be. Dan akhirnya tidak susah dia menerima tuntutan ini. If we are faithful, what will we receive? Kalau kita setia, apa yang kita bisa terima? From the world. Dari dunia. Derision. Cemooh. Insult. Hinaan. Threatened imprisonment. Diancam akan dipenjara. And death. Dan akan dibunuh. But we find what will be the weakness of many. Dan apa yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang? Conforming to the world. Yaitu berubah terhadap dunia, kepada dunia. And to worldly demands. Dan tuntutan keduniawian. The world tells you to hang out with this type of people, and so you do it. Dunia mengatakan Anda harus bersama-sama dengan orang-orang yang seperti ini. Dan Anda melakukannya. Everyone tells you you need to dress this way, so you dress that way. Orang berkata, kamu seharusnya berpakaian seperti ini, kita menuruti tuntutan dunia. Everyone says to eat this way, so you eat that way. Orang dunia berkata, seharusnya kamu makan makanan yang seperti ini, dunia mengatakan itu, dan Anda turuti. Everybody is offended if you preach your faith, so you won't preach anything. Orang-orang tidak mau mendengar para pengkhotbah iman, sehingga Anda juga tidak mau mendengar pengkhotbah-pengkhotbah yang memberitakan iman. But they can preach all of their agendas. Tapi mereka bisa mengkhotbahkan seluruh agenda mereka. The homosexuality movement is going forward. Gerakan homoseksuality LGBTQ itu akan maju. But what are the Christians doing? Tapi apa yang orang Kristen lakukan? Quiet. Mereka tutup mulut. Brothers and sisters, if we give in, teman-teman, kalau kita berserah kepada tuntutan dunia, we will not have power to stand in the end. Kita tidak akan sanggup berdiri sampai pada akhirnya. Pertarungan itu adalah antara perintah-perintah Allah dan perintah-perintah manusia. Pada waktu ini emas akan dipisahkan dari ampas di gereja. Kesalehan sejati akan jelas dibedakan dari penampilan dan kilaunya. Banyak bintang yang kita kagumi karena kecemerlangannya, kemudian akan padam dalam kegelapan. Sekam seperti awan akan tertiup angin. Bahkan dari tempat-tempat yang kita lihat hanya berupa hamparan gandum yang subur.
Semua orang yang mengenakan perhiasan tempat kudus, tetapi tidak berpakaian dengan kebenaran Kristus, akan tampak malu akan ketelanjangan mereka sendiri. Many claim to be Christians. Banyak orang mengklaim dirinya sebagai seorang Kristen. Many claim to be Seventh-day Adventists. Bahkan banyak orang mengklaim bahwa dirinya adalah gereja Masehi hari ke-7. But when the test comes, Tapi ketika tes itu datang, we will see who's who. kita akan melihat siapa itu siapa. Many of us are looking to the leaders. Banyak dari antara kita melihat pemimpin kita. We are looking to those in positions, Kita melihat mereka yang ada di dalam jabatan. to the televangelists. Atau dari penginjil televisi. But this says that many a star that we have admired for its brilliancy will then go out in darkness. Katanya banyak bintang yang akan kita kagumi karena kecemerlangannya, kemudian akan padam dalam kegelapan. Back home in our country, Di negara kita, di Honduras, we've preached to many people the truth about God and His Son. kita berbicara mengenai kebenaran, mengenai Bapa dan juga anaknya. And some people, Dan beberapa orang, some of my own family, bahkan beberapa orang yang ada dalam keluarga kami, they believe that it sounds true. dan mereka percaya bahwa ini tampaknya benar apa yang dikotbahkan. But they ask us, who has accepted this? Who has accepted the truth? Mereka justru bertanya-tanya, siapa yang sudah menerima kebenaran ini? Did Mark Finley accept it? Mulai tanya pengkhotbah-pengkhotbah terkenal, apakah Mark Finley sudah menerima kebenaran ini? Did Doug Batchelor believe in this? Apakah Doc Batchelor sudah percaya kebenaran akan Bapa dan anaknya? It doesn't matter what Doug Batchelor believes. Tidak peduli apa Doc Batchelor percaya atau tidak. He's doing a good work, good. Dia telah melakukan pekerjaan yang baik, bagus. But he can be wrong. Tapi dia juga bisa salah. It doesn't matter what Mark Finley believes. Tidak peduli apa yang Mark Finley percaya. It doesn't matter what Ted Wilson believes. Bahkan tidak peduli apa yang Ketua GC Ted Wilson percaya. Or what the pastor says. Atau pendetanya katakan. Or what mommy or daddy says. Atau bahkan apa yang ibu dan ayah katakan. It's what the Bible says. Yang penting itu apa yang dikatakan oleh Alkitab. We must leave tradition behind. Kita harus meninggalkan tradisi di belakang. And we need to go back to old-time religion. Kita harus kembali kepada agama yang tua ini. We need God's Spirit working in our lives. Kita perlu Roh Tuhan untuk bekerja dalam hati kita. And we need to put away sin. Dan kita harus mengenyampingkan dosa. Because if we cherish sin, kalau kita menyenangi dosa, there is no heaven for us. Tidak akan ada surga bagi kita. Just read from here down. Karena para pembela kebenaran menolak menghormati hari Sabat, hari Minggu, sebagian dari mereka akan dijebloskan ke penjara. Sebagian akan diasingkan. Sebagian akan diperlakukan sebagai budak. Bagi hikmat manusia, semua ini sekarang tampaknya mustahil. Tetapi karena Roh Allah yang menahan akan ditarik dari manusia, dan mereka akan berada di bawah kendali setan yang membenci perintah-perintah ilahi, akan terjadi perkembangan-perkembangan yang aneh. Hati dapat menjadi sangat kejam ketika rasa takut dan kasih Allah disingkirkan. Do you see that what we read about history will be repeated? Anda baca di situ apa yang terjadi pada sejarah masa lalu akan terjadi lagi. People will be made slaves. Orang akan diperbudak. And you think it's crazy. Dan Anda berpikir ini gila, ini mustahil. But when the Holy Spirit leaves, tapi ketika Roh Kudus mulai ditarik, man can be cruel. Manusia bisa jadi jahat. And this is what we will face. Dan ini yang akan kita hadapi. Do you have the faith to go through? Apakah kita memiliki iman untuk melewatinya? To give up your life for the truth if God calls you to do so? Untuk kita berdiri melakukan apa yang dikatakan Tuhan ketika Tuhan mengatakannya? May God help us to be faithful. Baiklah, Tuhan membuat kita untuk menjadi setia. Ketika badai mendekat, sekelompok besar orang yang mengaku beriman kepada kabaran malaikat ketiga, tetapi belum disucikan melalui ketaatan kepada kebenaran, meninggalkan kedudukan mereka dan bergabung dengan barisan penentang, dengan bersatu dengan dunia dan mengambil bagian dalam rohnya. Mereka mulai memandang segala sesuatu dalam terang yang hampir sama. Dan ketika ujian datang, mereka siap untuk memilih sisi yang mudah dan populer. Orang-orang yang berbakat dan berwatak menyenangkan, yang pernah bersuka cita dalam kebenaran, menggunakan kuasa mereka untuk menipu dan menyesatkan jiwa-jiwa.
Mereka menjadi musuh yang paling sengit bagi saudara-saudara mereka terdahulu. Ketika para pemelihara Sabat dibawa ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan iman mereka, orang-orang murtad ini adalah agen setan yang paling efisien untuk memutarbalikkan fakta dan menuduh mereka. Dan dengan laporan dan sindiran palsu untuk menghasut para penguasa untuk melawan mereka. Three things I want to take note of here. Ada 3 hal yang saya ingin membuat catatan dalam hal ini. A large class Kelas kelompok yang besar who claim to believe this truth, yang percaya, yang mengklaim percaya terhadap kebenaran ini, the three angels' message, pekabaran malaikat yang ketiga ini, but are not sanctified, tapi tidak disucikan, will leave the movement. akan keluar, pergi dari pergerakan ini. Second, why? Yang kedua, kenapa? By uniting with the world and partaking of its spirit, they have come to view matters in the same light. Dengan mereka, kenapa? Dengan mereka bersatu dengan dunia dan mengambil bagian dalam rohnya, mereka mulai memandang segala sesuatu dalam terang yang hampir sama dengan orang-orang itu. I don't know about you, but I know some people Aku tidak tahu dengan saudara, tapi saya mengenal beberapa orang. who once believed the truth. Pada satu waktu mereka percaya akan kebenaran. They knew all of the verses. Bahkan mereka tahu setiap ayat-ayatnya. They knew that the Sabbath day is the true day. Mereka tahu bahwa hari Sabat itu hari yang benar. But now they're out of the church. Tapi sekarang mereka keluar dari gereja. They don't believe in the Sabbath. Mereka tidak percaya lagi kepada hari Sabat. Why? Kenapa? Because of sin. Karena dosa. When we have sin in our hearts, Kalau kita memiliki dosa dalam hati kita, we soon start to doubt the very things we believed. kita mulai meragukan apa yang kita percayai. And it's strange how we are easy to forget. Dan kita mudah untuk melupakan. And so, brothers and sisters, we must stay away from sin. Oleh sebab itu kita harus jauh-jauh dari dosa. We must take it out of our lives. Kita harus keluarkan itu dari hidup kita. And we should have no union with the world. Dan kita tidak boleh bersatu dengan dunia. When there's a party or an event or a carnival, don't go. Kalau ada sebuah pesta besar, karnaval, jangan pergi ke sana. What do Christians have to do in company with those who are drinking and smoking? Apa hubungannya orang Kristen yang takut akan Tuhan dengan orang-orang berpesta yang minum-minum, yang merokok-rokok? Go visit them. Anda kunjungi mereka. Go study with them. Belajar Alkitab dengan mereka. But don't go have the pleasures of the world together with them. Tapi jangan pergi melakukan kesenangan-kesenangan dunia dengan mereka. When others are preaching their beliefs, Ketika orang-orang mulai mengkhotbahkan apa yang mereka percayai, or saying that they don't believe in God, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak percaya akan Tuhan, some are silent. beberapa orang nutup mulut. They don't want to offend. Tidak mau mereka sakit hati lah, kira-kira gitu kan. Mereka tidak mau menyakiti mereka. So you don't say anything. Jadi kita diam. That kind of people Orang-orang seperti itu, will leave the faith. mereka akan meninggalkan iman. We have to stand for the truth. Kita harus berdiri terhadap kebenaran. Jesus said, if you're ashamed of me, I will be ashamed of you. Yesus mengatakan, kalau engkau malu atasku, aku akan malu juga atas kamu. We have to be bold. Kita harus berani. Another thing we learn, Hal lain yang kita pelajari, those same persons orang yang dahulu pernah menerima kebenaran itu, orang yang sama ini, yang telah meninggalkan iman, will be our worst enemies. mereka justru akan menjadi musuh-musuh yang terburuk bagi kita. Badai sedang datang dengan amukannya yang tak henti-hentinya. Apakah kita siap menghadapinya? Kita tidak perlu berkata, bahaya akhir zaman akan segera menimpa kita. Itu sudah terjadi. Kita sekarang membutuhkan pedang Tuhan untuk memotong sampai ke jiwa. Dan sumsum, nafsu, keinginan, dan hawa nafsu daging. What must we take out of our lives? Apa yang harus kita keluarkan dari hidup kita? Fleshly lusts, Keinginan daging. appetites, Keinginan atau nafsu makan. and passions. Dan nafsu lagi, keinginan. Next one. Dalam suatu pandangan yang diberikan pada tanggal 27 Juni 1850.
Malaikat yang menyertai saya berkata, waktunya hampir habis. Apakah Anda mencerminkan gambar Yesus yang indah sebagaimana seharusnya? Kemudian saya diarahkan ke bumi dan melihat bahwa harus ada persiapan di antara mereka yang baru-baru ini menerima pekabaran malaikat ketiga. Malaikat itu berkata, bersiap-siaplah, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. Kamu harus mati dengan kematian yang lebih besar bagi dunia daripada yang pernah kamu alami sebelumnya. Saya melihat bahwa ada pekerjaan besar yang harus dilakukan bagi mereka dan hanya sedikit waktu untuk melakukannya. Early Writings 64.1. We have a great work to do, Kita ada pekerjaan besar yang harus kita lakukan. not just out in the world, Bukan hanya untuk dunia di sana, in our tapi juga lives. di dalam kehidupan kita. But we have a little bit of time. Tapi kita hanya memiliki waktu yang sedikit. And the angel asked her, Dan ada malaikat, do you reflect the lovely image of Christ? apakah Anda merefleksikan gambar Yesus yang indah sebagaimana harusnya? Christ is coming only for those that are like him. Kristus akan datang bagi mereka yang seperti Yesus. We cannot be lying Kita tidak bisa menipu atau berbohong or stealing atau mencuri or committing adultery atau melakukan perzinahan or any sin. atau dosa-dosa lainnya. The Bible says God has power to free us from our sins. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk membebaskan, memerdekakan kita dari dosa. But we lack faith. Tapi kita kurang iman. We do not believe. Kita tidak percaya. And we also don't want to do the work that we have to do. Dan kita juga tidak mau melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. We want to continue living the way we do. Kita ingin hidup dengan melakukan apa yang kita inginkan saja. Get ready, get ready, get ready. Bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. You will have to die a greater death to the world than you have ever died. Kita harus mati dengan kematian yang lebih besar bagi dunia daripada yang pernah kita alami sebelumnya. There is no people on earth Tidak ada orang di bumi ini, in all of past history di dalam sejarah dunia di masa lampau, that will go through the crisis that we have to go through. yang akan melalui krisis yang akan kita lalui. And none of them will have to die to self as much as we will have to do it. Tidak ada satupun dari antara mereka yang harus mati bagi dirinya sendiri dibanding kita saat ini. We must be like Enoch of old. Kita harus seperti Henok pada zaman dahulu. We must leave the world behind Kita harus meninggalkan dunia di belakang and never turn back. dan jangan kembali ke belakang. May God help us to do this. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan hal ini. And I want to end with this verse. Aku ingin akhiri dengan ayat yang ini. Revelation 22:12. Wahyu 20 ayat 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jesus is coming again, Yesus datang kembali, but not everyone will be saved. tidak semua orang akan diselamatkan. Only those that have accepted him as their personal Lord and Savior. Hanya bagi mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Those that are baptized, Mereka yang telah dibaptis, and those that walk with him each and every day. orang yang telah berjalan bersama dengan dia setiap harinya. Not those that only know about Christ, Bukan hanya orang yang tahu mengenai Kristus, but those that have an experience with him. tapi orang yang memiliki pengalaman bersamanya. Those that get up in the morning and pray to the Lord, Orang yang bangun pagi hari dan berdoa kepada Tuhan. that he may free them from every sin. Dan berdoa untuk membebaskan dia dari segala dosa. Those that spend time with their Bibles reading, Mereka yang menghabiskan waktu membaca Alkitab and put him first in their lives, dan menaruh hal itu sebagai yang terutama And dalam hidupnya. and don't make anything come between them and their God. Dan tidak ada yang bisa datang ke tengah-tengah antara dia dengan Tuhannya. These are the people that Jesus is coming for. Ini adalah jenis orang-orang yang Tuhan akan datang menjemputnya. We have to wake up. Kita harus bangun. Many of us think we're good Christians, Banyak dari antara kita berpikir kita orang Kristen yang baik. but are we really good Christians? Apakah kita orang Kristen yang baik? Do we still lie?
Apakah kita masih berbohong? Do we still cheat? Apakah kita masih curang? Still grudge and hate? Masih bersungut-sungut dan membenci? Still envy and lust? Masih iri dan memiliki keinginan daging? Think about it. Pikirkan hal itu. Are you reading your Bible? Apakah Anda baca Alkitab Anda? Can you say today, I feel at peace with the Lord? Bisakah Anda berkata, saya memiliki kedamaian bersama dengan Tuhan? Are you constantly praying to God everywhere you go? Apakah Anda secara konstan berdoa kepada Tuhan dimanapun Anda pergi? Always asking Him to lead in everything that you do. Yang berdoa kepada Tuhan untuk pimpinan atas apa yang akan Anda lakukan? If you are doing this, my dear brothers and sisters, Kalau Anda melakukan hal ini, saudara semua, keep up the good work. lakukan pekerjaan baik itu. But if not, Tapi jika tidak, seek the Lord while He may be found. carilah Tuhan selagi dia bisa ditemui. Call ye upon Him while He is near. Panggillah dia selagi dia dekat. And the promise of God is, Dan janji Tuhan adalah He will accept us with open arms. dia akan menerima kita dengan tangan yang terbuka. Seek the Lord today, my dear brothers and sisters. Carilah dia, saudara-saudari semuanya. And also learn to trust and obey. Dan belajar untuk mempercayai dan menuruti. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Let us not make excuses for why we don't keep the commandments. Marilah kita jangan membuat-buat alasan kenapa kita tidak melakukan perintah-perintah tersebut. But rather let us say, Lord, I'm going to trust in you and I will obey. Tapi kita berdoa, Tuhan, kami akan percaya kepada Engkau dan kami akan taat. No matter what the world says. Tidak peduli apapun yang dikatakan oleh dunia. May God be with you, my dear brothers and sisters. Ya kiranya Tuhan bersama dengan engkau, saudara-saudariku sekalian semuanya. And I want to ask you to stand with me as we pray to the Lord. Saya akan meminta Anda untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Loving Lord which art in heaven, Allah yang terkasih yang ada di surga. Father, we thank you for this opportunity to study your word. Bapak, kami bersyukur atas pembelajaran firman-Mu. We see what is coming ahead. Kami melihat apa yang akan terjadi di masa depan. You have warned us, Engkau telah memperingati kami. but also you have told us that we must prepare, Tapi Engkau juga berkata kepada kami untuk kami bersiap. that we must have a Savior in this time of need. Kami harus memiliki penyelamat di saat-saat seperti ini. Help us, Lord, to be faithful, Tolonglah kami untuk kami setia. to hold fast till Jesus comes, Untuk berpegang erat sampai Yesus datang. and to put away all sins from our lives, Dan membuang jauh semua dosa yang ada dalam hidup kami. and to die to self, Dan mati bagi diri kami sendiri. to live for Christ alone, Untuk hidup untuk Kristus saja. and to take the last message of warning to this dying world. Dan membawa pekabaran terakhir untuk dunia yang sekarat ini. Forgive us of our many sins, Ampuni atas banyak sekali dosa kami. and help us to reflect the image of Christ. Dan bantu kami untuk kami merefleksikan gambar Yesus. I pray that you be with every one of these wonderful persons that are here today. Dan aku berdoa supaya Engkau bersama dengan orang-orang yang luar biasa yang ada di tempat ini. I ask that your spirit work mightily in their lives, Dan aku berdoa supaya Roh-Mu bekerja secara besar di dalam hidup mereka. soften their hearts, Lembutkan hati mereka. give them faith to believe your promises, Berikan iman untuk mereka percaya atas janji-janji-Mu. and to realize that Jesus loves them. Dan untuk menyadari bahwa Yesus mengasihi mereka. Lord, we commit our lives into your hands, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. and we pray that you keep us faithful until Jesus comes. Dan Engkau membuat kami untuk setia sampai Yesus datang. This is our prayer Inilah doa kami in Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin.